wabarakatuh. Saya Nela Dwiwana dengan NIM 2301870, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis 1 mata kuliah Jaringan Komunikasi Data dengan dosen pengampu Ibu Fidiatun Nisa, FPMT. Baiklah, langsung saja saya akan langsung menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu gambarkan dan jelaskan proses interaksi antar layar pada model referensi OSI. Nah, ini dia model OSI layar. Nah, model OSI ini terdiri dari 7 lapisan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab spesifik. Model ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana data dikirimkan dan diterima di dalam jaringan komunikasi. Apa saja sih ketujuh layer tersebut? Yang pertama yaitu physical layer. Lapisan yang pertama bertanggung jawab untuk transmisi bit secara fisik melalui media transmisi seperti kabel atau gelombang radio. Lapisan ini mengubah data digital menjadi sinyal listrik atau gelombang elektromagnetik yang dapat dikirim melalui media tersebut. Lapisan kedua ada data link layer, berfungsi mengemas bit menjadi frame dan mengelola pengiriman data antar perangkat yang terhubung secara langsung dalam jaringan lokal. Lapisan ini juga menangani kontrol akses media dan deteksi kesalahan. Lapisan yang ketiga yaitu network layer, menangani proses pengalaman logis dan routing, yaitu pengiriman paket dari satu node ke node yang lain melalui jaringan yang berbeda. Protokol IP atau Internet Protokol beroperasi di sini. Selanjutnya lapisan yang keempat yaitu transport layer, bertugas menjamin pengiriman data yang handal, seperti memecah data menjadi segmen, menangani kontrol kesalahan, dan memeriksa apakah seluruh data diterima dengan benar. Protokol seperti TCP dan UDP bekerja di lapisan ini. Selanjutnya lapisan yang kelima yaitu session layer, menangani manajemen sesi komunikasi antara dua perangkat jaringan. Fungsinya adalah membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi. Lapisan yang keenam yaitu presentation layer, bertugas menerjemahkan data yang akan dikirimkan ke layer yang lebih rendah, seperti mengubah format data, enskripsi, deskripsi, kompresi data, dan lain-lain. Dan selanjutnya, lapisan yang terakhir yaitu application layer. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Fungsinya menyediakan layanan jaringan langsung ke aplikasi seperti email, transfer file, dan browsing web. Nah, selanjutnya interaksi antar layer. Setiap lapisan dalam model OSI bekerja dengan memberikan layanan ke lapisan di atasnya dan menggunakan layanan dari lapisan bawahnya. Misalnya, saat pengguna mengirimkan email, lapisan aplikasi, data akan melalui lapisan-lapisan di bawahnya, seperti lapisan presentation, layer, transport, dan lain-lain, hingga akhirnya dikirim dalam bentuk bit di lapisan fisik. Di perangkat penerima, data melewati lapisan-lapisan tersebut secara terbalik, dari fisik ke aplikasi. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa diperlukan kesamaan aturan pada jaringan komunikasi data dan bagaimana cara memastikannya? Alasan kesamaan aturan yaitu, dalam jaringan, komunikasi antar perangkat yang berbeda harus menggunakan aturan atau protokol yang sama untuk memastikan bahwa data yang dikirim, diterima, dapat dipahami dengan benar. Tanpa adanya aturan yang sama, perangkat dari berbagai vendor atau teknologi yang berbeda tidak akan bisa saling berkomunikasi. Misalnya, komputer A dan komputer B mungkin menggunakan protokol yang berbeda untuk mengirimkan data, yang menyebabkan data tidak bisa ditafsirkan dengan benar di sisi penerima. Selanjutnya, cara memastikan kesamaan aturan. Yang pertama ada standarisasi protokol. Protokol yang digunakan dalam jaringan biasanya distandarisasi oleh badan internasional, seperti ISO. Protokol TCP/IP adalah contoh protokol standar yang digunakan di seluruh jaringan internet. Yang kedua, ada penerapan protokol.
Perangkat jaringan seperti router, switch, dan komputer harus menggunakan protokol yang sesuai, misalnya Ethernet pada layer fisik dan data link, serta TCP/IP pada layer transport dan network. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengidentifikasi kabel jaringan yang rusak tanpa menggunakan peralatan khusus dan cara melindunginya. Yang pertama, cara mengidentifikasi kabel yang rusak, yaitu dengan cara pemeriksaan visual. Lihat apakah kabel jaringan mengalami kerusakan fisik seperti sobek, bengkok, atau adanya lipatan tajam. Periksa juga konektor RJ45 apakah terpasang dengan baik dan tidak longgar atau kotor. Yang kedua, tes penggantian. Cabut kabel yang dicurigai rusak dan ganti dengan kabel lain yang diketahui berfungsi dengan baik. Jika jaringan kembali berfungsi, kemungkinan besar kabel tersebut rusak. Yang ketiga, perubahan kinerja. Jika jaringan mengalami kecepatan lambat atau terputus-putus, bisa jadi kabel mengalami masalah fisik seperti putus di dalam. Yang kedua, bagaimana cara melindungi kabel? Gunakanlah pelindung kabel. Jika kabel ditempatkan di area yang rawan terkena tertekan atau tertarik, gunakan pelindung kabel. Penempatan yang aman. Hindari menempatkan kabel di tempat yang mudah diinjak atau terkena benda berat. Dan gunakan juga kabel manajemen agar kabel terorganisir dengan baik. Yang ketiga, jauhkan dari gangguan elektromagnetik. Hindari penempatan kabel jaringan di dekat peralatan listrik atau perangkat yang menghasilkan medan elektromagnetik yang kuat. Pertanyaan yang keempat, cara merencanakan kebutuhan kabel jaringan untuk mendukung teknologi masa kini dan masa depan. Yang pertama yaitu pertimbangkan dalam merencanakan kabel jaringan. Caranya, yang pertama yaitu jenis kabel. Gunakan kabel berkualitas tinggi yang mampu mendukung kecepatan jaringan saat ini dan masa depan. Kecepatan jaringan saat ini dan masa depan seperti kategori 6A atau kategori 7. Kabel ini mampu mendukung kecepatan hingga 10 Gbps dan lebih tahan terhadap interferensi. Untuk kecepatan yang lebih tinggi dan jarak yang lebih jauh, pertimbangkan menggunakan fiber optik. Yang kedua, skalabilitas. Rencanakan untuk jaringan yang dapat ditingkatkan tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur kabel. Misalnya, pasang lebih banyak kabel dibanding yang dibutuhkan saat ini untuk mengantisipasi pertumbuhan perangkat di masa depan. Yang ketiga, topologi jaringan. Pilih topologi yang fleksibel seperti star topologi, yang memungkinkan penambatan perangkat baru tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Yang keempat, pertimbangan keamanan dan lingkungan. Pastikan kabel yang dipilih tahan terhadap gangguan fisik dan lingkungan seperti panas, kelembapan, atau gangguan elektromagnetik. Pertanyaan yang kelima, mengapa metode CSMA atau CD tidak bisa digunakan di jaringan wireless? Dan metode apa yang digunakan? Alasan tidak bisa digunakan di wireless adalah pada jaringan kabel, CSMA atau CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection digunakan untuk mendeteksi tabrakan sinyal yang terjadi saat dua perangkat mengirim data secara bersamaan. Namun di jaringan wireless, mendeteksi tabrakan sangat sulit karena sinyal yang lemah dan interferensi yang sangat tinggi. Yang kedua, metode pengganti di wireless. Jaringan wireless menggunakan CSMA atau CIA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, yang berusaha menghindari tabrakan. Perangkat akan mendengarkan media sebelum mengirim data dan akan menunggu hingga media bebas sebelum melakukan transmisi. Jika perangkat tidak mendapatkan konfirmasi pengiriman, perangkat akan menunggu dan mencoba lagi. Pertanyaan yang keenam, apa perbedaan tanggung jawab layar fisik dan data link dalam pengelolaan bit? Nah, yang pertama yaitu lapisan fisik atau physical layer. Bertanggung jawab untuk transmisi bit murni dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media fisik. Tugas lapisan ini adalah memastikan bit dapat dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain melalui kabel atau sinyal wireless. Yang kedua, lapisan data link atau data link layer. Bertanggung jawab untuk mengemas bit-bit tersebut ke dalam frame dan mengatur pengiriman data antar perangkat yang terhubung langsung dalam satu jaringan. Selain itu, lapisan ini juga melakukan error detection untuk memastikan integritas data yang diterima.
Baiklah, yang terakhir yaitu pertanyaan yang ketujuh, bagaimana sebuah IP dapat dibaca oleh komputer dalam jaringan? Pengiriman data dengan alamat IP. Ketika komputer mengirim data ke perangkat lain, paket data dikemas dengan alamat IP tujuan di lapisan network, lapisan ketiga OSI. Alamat IP inilah yang menentukan kemana data akan dikirim. Yang kedua, routing data. Router pada jaringan membaca alamat IP tujuan pada paket dan menentukan jalur terbaik menggunakan tabel routing untuk mengirimkan paket ke tujuan yang tepat. Paket ini dapat melewati beberapa router tergantung topologi jaringan. Dan yang ketiga, penerimaan paket. Komputer tujuan membaca paket dan memeriksa apakah alamat IP tujuan cocok dengan IP-nya sendiri. Jika cocok, paket diterima dan diteruskan ke lapisan yang lebih tinggi, yaitu lapisan transport dan application, untuk diproses sesuai dengan data yang dikirim. Baiklah, sekian jawaban dari kuis 1 jaringan komunikasi data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.